Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mahasiswa, dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan dengan topik fungsi otak dalam pembelajaran. Topik ini sengaja saya angkat karena memang otak itu menjadi pengendali dari seluruh kegiatan aktivitas manusia. Kemudian, topik ini saya ambil dari buku karya saya, yaitu judulnya Model Pembelajaran Wisata Lokal, Implementasi Pembelajaran Abad 21. Topik itu ada di dalam bab yang pertama. Otak itu diciptakan oleh Allah dengan ditempatkan tempat yang paling tinggi dalam tubuh manusia, yakni paling atas. Nah, sifat otak itu sangat plastik, dapat dibentuk dan terus-menerus berubah menurut pengalaman hidup masing-masing orang. Semakin banyak pengalaman manusia, semakin banyak otak itu akan dilatih. Sehingga sel hidup itu akan terus berkembang dan fungsi otak akan semakin maksimal. Dan keterampilan yang lain seperti memecahkan masalah, daya tahan juga meningkat, dan merespon pun akan semakin baik. Otak tersusun atas sel-sel khusus yang disebut dengan neuron, merupakan unit dasar dari sistem saraf. Otak manusia itu ada sekitar 100 miliar neuron. Pada satu sel, satu neuron itu memiliki cabang sampai 20.000 cabang atau dendrit. Dan kesemuanya itu saling berjaringan antara yang satu sel dengan yang lainnya. Dan komposisi dari saling berjaringan inilah yang kemudian memberi suatu gambaran bagaimana sangat rumitnya sel-sel di dalam otak itu. 75% komposisi otak itu adalah air. Persis apa yang Allah ciptakan tentang keberadaan air dalam alam ini. 35% isinya alam adalah air. Artinya di sini Allah selalu menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan alam yang ada. Otak juga menggunakan 20% total oksigen yang berada dalam tubuh manusia. Itulah sebabnya air dan oksigen itu menjadi sesuatu yang harus kita dapatkan sehingga tubuh kita semakin segar, sehingga kemampuan kita berpikir pun juga akan semakin lancar. Ini adalah gambaran otak manusia. Otak itu mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Semuanya itu dikendalikan oleh otak. Otak adalah pusat pengendali tubuh, bertindak sebagai operator yang mengirim pesan ke dan menerima pesan dari seluruh tubuh yang kita miliki ini. Otak memproses informasi yang diterimanya dan memastikan bahwa pesan diarahkan ke tujuan yang tepat. Apa yang kita lihat oleh mata, dan itulah apa yang ada di dalam otak kita. Bisa kita gambarkan ini adalah otak kita. Ada bagian 3 bagian. Atau juga boleh dikatakan 2 bagian. Dan ini cabang-cabangnya masih bercabang-cabang lagi. Dan cabangnya lagi masih bercabang-cabang. Begitu sangat rumitnya. Oleh MRI terlihat seperti ini gambarannya. Seperti serabut yang sangat lembut sekali. Dan semuanya sangat berjaringan. Sehingga informasi itu begitu cepat, begitu kita melihat oleh mata, maka otak akan merespon dengan cepat. Dan kemudian akan muncul feedback dari otak untuk melakukan sesuatu apa dari hasil respon mata. Neuron di dalam otak manusia itu digambarkan karena sangat erat, saling kait-mengkait seluruh neuron-neuron yang ada. Dan ada otak itu terbentuk dari 2 jenis sel, yakni glia dan neuron. Glia inilah yang berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Sedangkan neuron itulah yang membawakan informasi.
mereka saling informasi yang ada itu dan saling berkomunikasi dengan neuron yang lain dan keseluruhan tubuh dengan mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, jumlah neuron dalam otak manusia itu digambarkan seperti tidak jauh seperti alam semesta ini. Jumlah neuron yang ada dalam otak masih lebih banyak lagi dibandingkan seluruh sistem tata surya yang ada yang bila itu dijumlahkan. Artinya ini adalah bahwa otak kita itu amat sangat luar biasa ciptaan Allah. Begitu rapinya, saling berkoneksi, saling berjaringan dan sangat lembut sekali. Bahkan digambarkan lebih banyak hubungan dalam otak daripada jumlah atom di seluruh jagat raya ini. Artinya ini bahwa jumlah sel-sel dalam otak kita itu sangat banyak sekali dan sangat lembut. Kemudian otak itu tadi saya sampaikan dari gambar ini kelihatan sekali ada terbagi kanan dan kiri. Menjadi hemisfer kiri dan kanan oleh pita serat yang disebut corpus callosum. Nah, oleh Rakit P tahun 2009 dari hasil penelitiannya, beliau membagi otak dalam dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Bagian kiri korteks itu mengontrol sisi kanan tubuh. Sedangkan dari korteks bagian kanan, maka akan mengontrol sisi kiri tubuh. Jadi ketika dikatakan otak kiri itu lebih dominasi, maka orang itu akan mengerjakan suatu aktivitas di sebelah kanan yang lebih dominasi. Seperti misalnya otak kiri itu diperuntukkan bagi aspek-aspek pembelajaran yang lazim akademik, bahasa dan matematikanya, pemikiran logis, runtut, sistematis, analitis, dan lebih suka penambahan informasi secara bertahap dan agak lambat. Dan ini berorientasi pada apa yang dikatakan. Jadi karena secara sistematis inilah maka otak kiri ini itu berpikirnya runtut dan kurang adanya kecenderungan untuk pengembangan kreativitas. Hampir lebih cenderung yang sistematis, runtut dan logis pemikirannya. Nah, maka itulah sebabnya kita mengerjakan mengontrol sisi kita, tubuh kita itu, otak kiri ini akan mengontrol sisi tubuh kita sebelah kanan. Sehingga senang menulis itu lebih cenderung orang pakai tangan kanan. Kemudian berpikir itu adalah bagian tubuh kita yang kanan, yang sistematis tadi. Kemudian otak kanan itu lebih cenderung mengontrol sisi kiri tubuh kita. Sehingga apa di sini yang otak kanan ini diantaranya keterampilan-keterampilan, yakni kemampuan berpikir yang metafora, yakni berhubungan aktivitas-aktivitas yang kreatif, yang menggunakan isyarat musik, kesan visual, warna, gambar, dan cenderung bertipe global, sehingga ketika menggambarkan sesuatu itu gambaran besar untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh. Jadi pemikiran yang dikembangkan oleh otak kanan ini adalah pemikiran yang global, sehingga lebih mengedepankan memperhatikan bagaimana ia itu diucapkan. Sehingga otak kiri dan otak kanan inilah yang harus selalu diseimbangkan dalam tubuh manusia. Dalam kita mengembangkan otak kedua, otak ini harus kita mainkan. Nah, lalu apa hubungannya dengan pembelajaran? Mari kita simak. Otak kiri, tadi saya sampaikan lebih cenderung bersifat yang berpikir yang runtut, sistematis. Maka adanya di sini diantaranya aktivitas yang muncul, aktivitas yang muncul diantaranya adalah keterampilan menalar, bahasa, keterampilan menulis, membaca, logika, sistematis, analitis, dan cenderung kaku. Sementara kalau otak kanan yang itu lebih dominasi, maka banyak bekerja suatu yang di alam sadar, diantaranya adalah keterampilan kreativitas, kemampuan konseptual, imajinasinya sangat, keterampilan imajinasinya luar biasa, sangat inovasi,
intuisinya terjalankan, memiliki banyak gagasan, musik, bermimpi, ide banyak, fleksibel, dan cenderung fleksibel. Sehingga dua sisi otak kanan, otak kiri inilah yang kiri cenderung verbal, logika, analitik, sedangkan yang otak kanan itu intuitif, logika, dan logikanya logika yang kreatif. Tadi saya lihatkan bahwa otak bisa digambarkan terbagi dalam otak kanan, otak kiri, tapi juga otak juga kita lihat di sini ada 3 bagian. Maka ini oleh seorang profesor McLean itu beliau membagi dalam 3 bagian otak, yakni masing-masing itu memiliki fungsi yang sangat spesifik. Otak yang atas atau neurokorteks, dan otak tengah adalah limbik atau mamalia. Kemudian yang bagian bawah adalah hindbrain atau reptilia atau otak belakang. Nah, 3 bagian ini pun memiliki fungsi yang berbeda. Bahkan beberapa literatur masih membagi lagi forebrain ini dibagi lagi lebih rinci lagi. Sehingga pembagian-pembagian ini pun memiliki fungsi yang tentu sangat bervariasi dan saling terkait. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada tiga bagian otak manusia, yakni otak besar itu neokorteks, otak berpikir, kemudian otak tengah atau otak kecil adalah otak mamalia, itu respon emosi, kemudian otak reptil bagian bawah atau insting primitif atau disebut dengan respon action. Dan masing-masing ini gambarannya adalah seperti ini. Kalau orang itu mudah emosi, respon emosinya cepat, maka dia mudah sekali menangis, mudah sekali tertawa. Begitu perasaannya lebih mendominasi. Sedangkan reptilia brain itu adalah respon action. Dia begitu tanggap cepat untuk melakukan suatu tindakan balik ketika dia ada suatu respon dari luar. Sedangkan neokorteks itu adalah keterampilan seperti berpikir, menghitung, dan sebagainya. Satu persatu mari kita bahas. Yang pertama adalah otak reptil. Reptilia lebih mengarah pada fungsi motorik, yaitu kelangsungan hidup dan aktivitas hadapi ataukah lari. Kemudian otak reptilia ini terletak di dasar otak atau batang otak, merupakan pusat perilaku indrawi dan naluri yang memiliki tugas mengatur kebutuhan mendasar seperti bertahan hidup, berkembang biak, perawatan diri, dan sebagainya. Otak reptil juga sebagai pengendali fungsi tubuh seperti detak jantung, pernafasan, paru-paru, dan regulasi suhu tubuh. Nah, aktivitas otak reptil ini diantaranya adalah insting, reaksi spontan. Misal ada suatu kejadian, maka dia cepat sekali berlari. Dikejar binatang, langsung dia lari cepat. Ketakutan, stres, merasa terancam, marah, kurang tidur, atau kondisi tubuh yang lelah. Dampak dari kegiatan di atas adalah muncul agresif, dominasi, mencari pasangan, seks, obsesif, kompulsif, keserakahan, dan sebagainya. Ini adalah ada di dalam otak reptil. Berikutnya adalah sistem limbik atau otak mamalia. Otak mamalia ini adalah respon emosi, yakni lebih mengarah pada aktivitas perasaan, emosi, memori, kekebalan, dan lain-lain. Sistem limbik berperan besar dalam mengatur emosional, berfungsi mengendalikan bioritme tubuh seperti pola tidur, rasa lapar, rasa haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur, kimia tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Dan mengendalikan emosi ini akan mengendalikan fungsi tubuh kita juga. Hal ini dapat dijelaskan mengapa emosi dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan fisik seseorang.
karena itu tidak bisa saling sangat terkait. Ketika orang itu emosional, maka tubuh itu kan refleks, dia akan melakukan suatu gerakan. Apakah ketika dia menangis, bisa saja mungkin memunculkan gerakan tubuh yang lainnya pula, sehingga fisik itu menjadi, karena menangis terus-menerus fisik jadi lemah, dan juga bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Sistem limbik adalah kontrol utama menangkap informasi dari indera penglihatan, dari pendengaran, indera peraba, penciuman, sensasi tubuh yang kemudian akan direspon oleh otak. Kemudian otak itulah yang akan membuat feedback, apakah dia kemudian diikuti oleh yang lainnya, perasaan juga bermain di situ, sehingga mungkin muncul menangis, tertawa, sedih, dan sebagainya. Neokortek, otak berpikir. Neokortek ini menempati 80% dari seluruh materi otak manusia. Neokortek menempati 2/3 total massa otak. Sehingga otak kita itu isi 80%-nya adalah neokortek. Dan digambar sampaikan bahwa neokortek itu terdapat 12-15 juta sel yang bisa berinteraksi dengan sel-sel yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa otak itu sel-selnya saling kait-mengkait. Neokortek mengendalikan proses tingkat tinggi seperti logika, penalaran, pemikiran kreatif, bahasa, dan integrasi informasi sensorik. Yang membedakannya inilah yang membedakannya manusia dengan hewan. Nah, neokortek itu merupakan tempat kecerdasan manusia, sehingga memiliki fungsi mengatur pesan yang diperoleh dari panca indera, apakah penglihatan kita, apakah pendengaran telinga kita, apakah perabaan tangan kita, apakah itu penciuman hidung kita. Sehingga inilah nanti akan saya sampaikan bahwa masing-masing baik itu panca indera, pendengaran, perabaan, penciuman itu akan saling menguatkan apabila itu semuanya akan dimaksimalkan dan dioptimalkan. Neokortek akan meresponnya melalui proses penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, berperilaku waras, mengendalikan motorik sadar, menciptakan gagasan ide, kemampuan berbicara dan berkreasi. Disinilah akan neokortek ini akan memunculkan keterampilan itu. Dalam otak ini juga terdapat kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu intuisi. Intuisi inilah yang saya sampaikan yang membedakan manusia dengan hewan. Sebagai kalimat kuncinya bahwa neokortek itu membuat manusia berpikir secara cerdas, logis, mengambil keputusan dengan hati-hati, dengan kendali motorik sadar, dan menciptakan gagasan nonverbal dengan baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbagai sumber ini saya lampirkan karena kami tadi menyampaikan dalam beberapa gambar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.